Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Resapi Selasa 30 November 2021. Berbahagia sekali kalau kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bertemu. Mari sebelum kita mendengarkan dan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Tuhan Allah yang penuh kasih, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus, terima kasih pada pagi hari ini untuk kesempatan yang boleh kami terima, kesehatan, sukacita, berkat, dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Tuhan, apabila sebentar kami tidak akan belajar tentang firman-Mu, kami berdoa Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, Tuhan pakai, Tuhan ubah menjadi suatu berkat bagi kami semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang mendengarkan Resapi pada pagi hari ini, Engkau memberkatinya. Hanya dalam pengasihan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Resapi pada pagi hari ini, saya mengambil judul Sabar Tak Terbatas. Ya, sementara yang lain mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya, tetapi kita akan tetap belajar dengan sabar tak terbatas. Kita akan bersama-sama belajar dari Roma 12 ayat 12 yang demikian firman-Nya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian firman Tuhan. Ya, kebanyakan orang ingin melakukan segala sesuatu serba cepat, kadang-kadang tanpa dipertimbangkan dengan matang, bahkan cenderung terburu-buru. Untuk itu, Paulus menasihatkan jemaat di Roma, sabarlah dalam kesesakan. Kesabaran sangat mudah dilakukan apabila saat segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana kita, tidak mengalami hambatan, semua berjalan tepat waktu. Sementara kita hidup di dalam suatu masa serba canggih yang mempermudah segala sesuatunya, mempercepat banyak hal. Namun di sisi lain juga sebuah masa yang penuh dengan ketidaksabaran, sehingga sangat sulit menemukan sifat sabar saat seseorang sedang mengalami penderitaan, kesesakan, apalagi di dalam masalah. Tidak sedikit orang yang mengalami hal tersebut akan berkata, sampai kapan sih saya harus bersabar? Sabar itu kan ada batasnya. Sabar dalam kesesakan maksudnya untuk tidak bersungut-sungut atau mengeluh, tetapi justru mendekatkan diri dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita mendapatkan kemampuan untuk menantikan waktu Tuhan. Daud berkata di dalam Mazmur 25 ayat 3, semua orang yang menantikan Tuhan takkan mendapatkan malu. Yakobus juga mengingatkan kita akan orang-orang yang menjadi teladan penderitaan dan kesabaran. Ia mengingatkan kita di dalam Yakobus 5 ayat 10 tentang Abraham yang menunggu dengan sabar dan akhirnya memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sangat jelas sekali bahwa Yesus adalah teladan kita dalam segala hal. Yesus menunjukkan kesabaran yang dengan mengabaikan kehinaan, Yesus tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah.
Bagaimana kita menunjukkan kesabaran dengan meneladani Kristus? Mungkin kita bisa selalu bersyukur dan bersuka cita dalam kehendak Allah. Bisa juga kita selalu mengingat akan janjinya. Di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Meski saat ini kita belum tahu ya, apakah hal yang baik itu akan munculnya kapan, tapi selama kita tetap menjaga sikap dan hati dan meresponinya dengan baik, bersabar, maka kita pasti akan memahaminya nanti. Saya akan cerita sedikit ya sebagai guru taman kanak-kanak. Begitu COVID-19 ini muncul, pandemi ini, maka diwajibkan untuk anak tidak bersekolah. Nah, dari sini saya mendapatkan pelajaran sangat berharga bahwa orang tua harus sekaligus menjadi guru bagi anak-anaknya di rumah. Kalau orang tua tidak punya kesabaran, anak juga tidak akan terdidik dengan baik. Masih banyak contohnya. Untuk itu, mari bersama-sama kita saling belajar untuk bersabar tanpa batas. Pasti Tuhan akan ganti kesabaran kita dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.